Bapak Ibu sekalian. Kita mau talkshow apa sih ini Bapak Ibu? Tadi kan kita udah selesai live Instagram official launching kreatif industri. Tapi ternyata kayaknya banyak dari teman-teman ini masih penasaran gitu kan. Apa sih kreatif industri? Gimana cara joinnya? Dan kebetulan lagi ada beberapa penulis, ada bapak produser juga yang dengan susah payah dibujuk buat ikutan. Jadi calon klien, ya calon klien. Jadi spesial guest star. Jadi nanti teman-teman yang apa namanya yang nonton nanti bisa paling nggak dapat perspektif yang beragam ya, dari pihak production house, kemudian penulis skenario. Di sini ada 2 penulis skenario, ada Kak Tisa, ada Ibu Lingga, ada Ibu Lingga di sini yang jauh-jauh kita terbangkan dari Mars, Yogyakarta. Jakarta. Dan ada Olin juga, penulis novel yang mungkin sudah hits di Wattpad. Ada Martin juga, salah satu penulis Bali yang juga nulis di Wattpad. Jadi kita sih lebih ke sharing sih Pak. Iya, lebih ke nanti sharing. sama Liga kita sharing kenapa sih kreatif industri itu kita munculkan ya kan? Iya, Saya betul. kenapa kita munculkan dan apa sebenarnya apa sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penulis di luar sana dari berbagai macam latar belakang gitu kan, sehingga kita bisa berkarya bersama gitu. Iya betul. Mungkin ini tadi masih banyak pertanyaan nih Kak, masih banyak Iya. pertanyaan di Instagramnya Kreatif Industri yang mungkin tadi nggak ikutan join live-nya. Kenapa sih sebenarnya bikin kreatif industri gitu kan? Kenapa harus ada kreatif industri? Jadi ini terutama buat teman-teman penulis ya, karena kita selama ini ngelihat banyak banget penulis potensial yang kayak nggak punya rumah gitu kan. Jadi kadang mereka ngerasa, terutama masa pandemi ini kan bioskop juga kurang produktif. Jadi sebenarnya nasib penulis di masa depan ini gimana sih gitu kan. Nah makanya berdasarkan pemikiran seperti itu kita mau meng-create sebuah rumah buat teman-teman penulis semua, supaya kita bisa sama-sama belajar dan berkarya. Tapi kita juga pengen dari sudut pandang seorang produser, makanya untungnya ada Pak Sukdev. Apakah benar nih Pak, dengan adanya kreatif industri ini di masa depan itu kira-kira kansnya tuh seperti apa, sebesar apa gitu loh. Karena jujur aja kita nih kan bisa dibilang modal nekat gitu ya, dalam artian kita optimis banget dengan masa depan para penulis. Dan kita juga kepengen banget membina penulis-penulis pemula juga, supaya mereka juga bisa tahu nih arah yang benar itu seperti apa sih untuk karir penulis, another level istilahnya. Nah apa benar nih Pak gitu loh, kalau apa yang kita udah lakukan sekarang dengan meng-create sebuah rumah bagi para penulis ini memang udah tindakan yang tepat di dunia industri saat ini gitu. Kalau saya sih pertama saya mengucapkan selamat dulu buat kreatif industri. Terima kasih. Ya, menurut saya ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus, sebuah mimpi yang kemarin saya baca di IG-nya bisa, ya kan. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu artinya atau bentuk kenyataan itu kan pasti dengan usaha ya. Yeah. Nah, saya tahu mimpi yang kamu harapkan itu adalah hari ini. Yeah, Ya, kreatif industri bisa menjadi perpanjangan tangan penulis-penulis yang merasa selama ini tidak punya dan ataupun tidak tahu arahan mau kemana lari. Saya pikir kreatif industri cukup bisa menjadi rumah untuk semuanya bagi penulis-penulis selama ini yang belum pernah menulis untuk industri yang kita tahu, industri televisi, industri layar lebar. Nah sekarang masuk lagi masuk ke dunia OTT ya, itu seperti Netflix, Disney dan juga ada beberapa platform yang lain. Nah, kita tahu regenerasi penulisan di Indonesia itu sangat slow dan terbatas, ya, which is mostly rata-rata mungkin kalau kita bicara belakangan mungkin ada beberapa sekolah yang sifatnya mungkin short course, ya kan. Tapi secara institusi resmi mungkin kita bicara mungkin kalau seperti IKJ
mungkin ada di Jogja beberapa kampus kita isi, ya kan. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan konten yang dibutuhkan saat ini itu masih jauh dari harapan untuk mencari, ini samanya mencari jarum dalam tumpukan padi. Iya. Artinya mencari penulis yang bagus, ya kan. Nah, atau selama ini sebenarnya banyak penulis yang bagus tapi mereka nggak tahu harus kemana gitu. Nah, terbukti dengan ada beberapa seperti tadi yang disebutkan dari Wattpad, dari beberapa, akhirnya mereka mengirimkan tulisan pendek itu ke sana. Nah, setelahnya itu kan nggak tahu. Tapi kalau kita bicara industri kreatif secara global kayak sekarang, mungkin bioskop kita tahu selama pandemi bioskop mengalami kondisi yang sangat sulit sekali. Itu betul-betul sebenarnya tidak baik untuk pekerja film, ya, pekerja film yang selama ini punya konsentrasi untuk mengembangkan industri supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya, ya kan. Nah, apakah OTT menjadi alternatif? Sebenarnya OTT menjadi alternatif nomor 2 sebenarnya, ya kan. Nah, potensi penonton itu sebenarnya kalau kita bicara ke layar lebar, ya kita tahu namanya juga layar lebar, ya. Jadi apalagi kalau sekarang kita kembali lagi ke industri yang sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu sebelum platform begitu terkenal di Indonesia, ya, kita nggak bicara negara menciptakannya seperti kita bicara Amerika. Netflix di Amerika tahun 97 udah muncul, ya kan. Jadi bagaimana mereka membawa itu ke era sekarang, which is memang ternyata memang udah dipertimbangkan sekian tahun kemudian, udah menjadi sebuah kebutuhan dan keinginan orang lagi untuk penetrasi itu. Tentunya konten tidak terlepas dari sebuah cerita itu tidak terlepas dari penulisan. Iya. Penulisan tidak terlepas dari wawasan datang dari mana, sumber kita tuh untuk menulis sumbernya dari mana, ya kan. Nah, tidak semua orang mampu untuk menulisnya, tapi makanya sekarang menurut saya bisa dengan menciptakan kreatif industri, artinya membuka potensi buat penulis-penulis muda, apapun yang udah cukup punya pengalaman, ya kan, untuk bisa bergabung untuk menyupport industri ini. Saya rasa cukup baik, ya. Mudah-mudahan bisa memenuhi dari beberapa kebutuhan PH-PH yang butuhkan. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana aja, ya kan. Nah, sistem kerja kamu ini gimana kalau seumpama nanti semua PH hubungin kamu? Kamu ini kan cukup terkenal nih. Nggak terkenal Bapak sih. Followersnya aja kalah jauh di Instagram. Tapi yang Instagramnya di Kalau- kan bisa TS. Ya. Nah, kalau nggak, persoalannya adalah cara kamu membagi waktu nanti gimana? Artinya kan, apakah punya tim? Iya. Pasti kan semua tulisan tuh pasti kan nggak terlepas dari kacamata kamu atau Iya. nilai, ya kan? Iya. Quality controlnya istilahnya pasti ada Iya. di sana. Nah, sejauh mana? Kalau kamu udah siap untuk mendirikan kreatif industri, berarti kan kamu siap untuk masuk ke era industri. Betul. Iya, siap perang lah istilahnya. Ya, nah jadi selamat sekali lagi. Nah, Ya, saya Pak. sendiri belum dengar dari kamu ini, ya kan. Yang ada di kreatif industri ini, apa yang kamu rencanakan untuk jangka panjangnya? Apakah kamu eksklusif semuanya untuk beberapa PH aja? Apakah memang Iya. kan banyak yang kebutuhan cerita di sini, Iya, kita betul, tahu lah, betul. ya kan. Iya. Nah, saya juga tahu, kebetulan saya nggak tahu Mutia sejauh mana keterlibatannya di kreatif industri, saya juga nggak tahu persis, Iya. ya kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah cukup relate lah ya, Iya. antara mungkin publishing dengan juga untuk bisa dibilang wahana penulisan. Iya, betul. Nah, ini mungkin saya punya sebuah pertanyaan, karena kan Iya. bisa dibilang juga bisa cukup sibuk selama ini. Iya, betul. Justru itu Pak, sebenarnya berawal dari situ sih, karena aku merasa aku aja udah dari 2003 nulis skenario, kok gini-gini aja gitu kan merasanya. Karena aku berpikir mungkin aku merasa begini-begini aja karena aku jalan sendiri, ibaratnya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dengan kita mendirikan kreatif industri ini sekarang, antara aku sama Mbak Mutia sebagai partner itu, karena kita pengen mengkolaborasikan juga penulis setidaknya dari dunia
film atau skenario Pak. Oke. Kayak seperti Olin, Martin, mereka udah cukup mumpuni lah untuk nulis novel. Nah mereka juga pasti kepengen berkembang gitu, pengen belajar. Nah dengan adanya itu kan kita juga bisa membangun sebuah tim Pak, sebuah teamwork gitu kan. Nah aku jujur aja juga banyak belajar dari Bapak selama ini, kalau dengan kita kerja sendiri itu ya tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal, karena semua itu kan berdasarkan hasil kerjasama tim gitu. Makanya aku berpikir kenapa kita nggak memulai dengan membangun tim sendiri. Tim itu kan bukan berarti kayak harus terdiri dari orang-orang yang udah besar punya nama gitu ya Pak ya, tapi justru dari orang-orang yang mungkin orang lain juga nggak pernah tahu gitu Pak, nggak pernah aware. Oh ada Olin nih ternyata di Bali dan dia ternyata bisa dikembangin lagi, atau ya ada banyak orang-orang lainnya yang nanti awalnya kita akan seleksi Pak. Kalau boleh gitu. saya tahu, Olin sebelumnya nulis apa ya waktu itu? Olin ada beberapa novel ya Lin ya? Iya. Daniel Nicolette 1-2 apalagi Lin? Ini pertama saya nulis di Wattpad itu Sean and Valeria, terus Rehan and Angela, terus lanjut Daniel and Nicolette, itu semua tiganya satu series gitu. Oh oke. Nah itu yang Daniel Nicolette itu sekarang posisinya ada di mana? Sedang masuk kontrak di Wattpad, manajemen Wattpad. Oh, cukup Manajemen bagus Wattpad. dong. Iya, manajemen Wattpad. Dan itu akan difilmin atau di apa ya? Aduh, ini sebenarnya masih pembicaraan, jadi Oh katanya ya udah, masih jadi masih di seal lah ya. Iya. Intinya dia penulis laku lah Pak. Oke, nggak, nah maksud saya seperti Olin aja udah mau bergabung di kreatif industri, maksud Iya, saya iya, kan ini betul. sesuatu yang luar biasa, apalagi Iya. ada Mbak Lingga juga ya, support Lingga yang mungkin. aku udah cukup lama. Malah kerja bareng sebenarnya juga. penulis kayak saya ini sih yang sebenarnya berterima kasih bisa masuk ke sini sih, karena tahu kan dunianya kita tuh emang beda, dan aku baru nyadarin kalau dunia perfilman itu ternyata lebih gede banget daripada dibanding novel gitu loh. Jadi kalau kita novel paling segitu aja kan gitu ya, ternyata di perfilman itu kita lebih luas lagi gitu. Pertama saya kan pede dengan karya saya seperti ini, tapi setelah saya ngomong dengan Bapak, aduh ternyata begini. Jadi saya tahu lebih banyak lagi, oh ternyata seleranya masyarakat kita tuh begini gitu loh. Jadi saya tuh mungkin seleranya ke novelnya begini, tapi kalau Iya. selera film itu beda banget gitu. Ya, karena kalau kita bicara industri kreatif ya ada hal yang mungkin ini bukan seperti kita belajar matematika 1+1=2 gitu, Iya. ya kan? Jadi satu, kita harus tahu juga karakter masyarakat kita harus tahu cerita yang akan kita berikan nih buat siapa, segmennya buat siapa gitu. Nah, kalau ketika saya bicara sedikit kembali beberapa yang pernah kita kerjakan bareng, nah eranya zaman itu zaman remaja memang, which is kita buat beberapa judul yang bisa dibilang box office cukup bisa dibilang luar biasa lah ya. Itu bisa dibilang kesuksesannya back to back, dan itu memang sampai sekarang masih orang ingat dengan kesuksesan itu. Nah, tapi yang namanya jatuh cinta kan itu akan tetap terjadi, itu nggak ada batasan, ya kan? Nah persoalannya adalah cinta yang mau kasih kita berikan tuh what kind of story yang mau kita ceritakan, ya kan? Nah kelebihan dari ketika kita bercerita, apalagi itu setelah menjadi audiovisual, orang bisa menikmati, ya kan? Emosi orang bisa terlibat menonton, itu yang paling penting. Nah, ketika kita membuat sebuah film, contohnya apa, remaja, keluarga, udah pasti segmen penontonnya beda. Udah pasti segmen penonton juga beda. Jadi kalau menurut kacamata saya, tidak semua penulis itu bisa menulis semua genre, tidak bisa menulis semua cerita-cerita yang dibutuhkan di penonton kita. Karena orang terbiasa dengan horor mungkin menulis love story agak susah. Mungkin yang terbiasa dengan action untuk menulis love story juga agak susah. Yang biasa love story nulis ke horor ya sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena kalau kita angkat drama tinggal dibangun horornya aja di situ, ya kan? Nah soalnya saya udah beberapa kali juga sempat diskusikan beberapa tema cerita yang kita pernah kerjakan. Sekarang mungkin ada lagi di Sunset Road yang judulnya Ronggeng, Pembalasan Sulastri.
Nah, itu cukup bagus sih dari kacamata saya. Cuma kan saya belum tahu apakah itu sesuai dengan selera penonton. Nah, kembali ke itu lagi. Yang bisa ngeraba itu, yang memutuskan itu adalah hasil akhir, ya kan? Jadi sebaiknya lebih baik kita menjadi penonton terakhir yang tertawa. Jangan begitu kita selesai kita adalah orang pertama yang tertawa ketika nonton film kita. Begitu kita terakhir kita yang menangis. Saya kira itu bukan sebuah cara yang benar. Iya. Ya kan? Nggak ada kebanggaan mau dari writer, director, producer, ya kan? Ketika filmnya itu ditonton orang. Ketika orang ngantri depan loket untuk nunggu itu. Ya kan? Kenapa? Banyak kegagalan film yang ke bioskop itu, which is ya karena mereka nggak tahu apa yang mereka harus buat. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Jadi saya pikir ya, kalau bicara memang perkembangan kreatif industri, ini sebuah langkah yang sangat tepat. Dan saya rasa memang udah waktunya TISA juga mempunyai sebuah entitas baru. Ya kan, bukan hanya sebagai TISA TS tapi juga kreatif industri yang menjadi bagian dari industri kreatif. Iya betul. Ya saya kira namanya catchy banget. Iya. Ya kan, kreatif industri yang menjadi bagian industri kreatif. Ya, sekali lagi good luck. Terima kasih Pak. Kaosnya bagus deh Pak. Keren. Ya, Karena Bapak udah mau jadi bintang tamu, nanti kita kasih kaosnya. sama juga buat Mutia dan juga yang penulis-penulis yang mau gabung. Ya kan, buat Dinda, ya kan, buat Olin dan juga Suka Martin ya. Sebenarnya udah lumayan banyak Pak, ada beberapa. Cuman kan mereka ada yang di Kalimantan, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta. Ya. Jadi ini cuma sebagian yang kita bisa kumpulin aja. Saya pikir ulang tahun yang pertama mungkin bisa hari ini mungkin ada berapa orang yang ulang tahun pertama penulisnya ada 50 orang. Oh ya amin. Ya, Mudah-mudahan Pak doain ya Pak, soalnya memang kreatif industri ini nggak mau menutup pintu dan kemungkinan, pokoknya kita buka selebar-lebarnya baik untuk rekan-rekan penulis sama ke semua PH juga Pak. Ya, gitu. Saya kira itu sebuah langkah yang cukup bagus. Iya. Karena which is ya menurut saya kreatif industri tidak boleh berpihak. Iya. Karena kamu harus menyupport industri ini untuk berkembang. Iya betul. Ya. Tapi ketika kamu punya titik kenyamanan kerja dengan sebuah pihak, itu fine aja. Iya, Tapi iya. artinya kamu harus menyupport Iya. industri supaya berkembang. Iya betul. Ya kan? Saya pikir itu karena kerjaan kreatif adalah between antara logika dengan perasaan. Iya. Kalau dua-duanya itu nggak ada, nggak akan terjadi sesuatu, Iya. nggak akan menghasilkan Atau sesuatu. berat sebelah juga akan nggak Nggak imbang bisa. ya Pak ya. Iya, yang harus dibalance gitu. Gitu. Jadi kira-kira yang terakhir ditulis apa ya? Dan judul pertama kira-kira kreatif industri apa kira-kira mau dikeluarkan? Ya tergantung kan, makanya ada sebenarnya kita ngundang Bapak ke sini ada maksud terselubung Pak, supaya Bapak juga jadi klien pertama. Oh, kalau itu saya dengan senang hati lah. Kalau itu saya dengan senang hati. Aku boleh nanya nggak? Sebenarnya udah lama ya kayak gini nih, aku kangen banget ada kayak gini karena merasa bahwa penulis-penulis ini kan berjajaran dan jalan Betul, sendiri-sendiri. iya. Nah, yang lebih parah lagi biasanya kan mereka merasa sama penulis lain bahkan bersaing. Nah, Betul. itu sesuatu yang selama ini aku hindari. Kalau udah Iya, terlalu betul. banyak ikan di kolam atau terlalu banyak roti Iya. dirobotin, aku menyingkir aja. Iya, betul, Pasti betul. Beli roti ada lagi yang lain. tempat yang lain. Iya, betul. Nggak, maksudnya bukan kayak gitu, berkarya itu kan mesti. Nah, aku mau tanya, kalau di kreatif industri secara teknis itu apakah melindungi kepentingan penulis sampai situ? Artinya ketika berhubungan dengan pesanan pihak lain, permintaan pihak lain, itu sampai situ. Apakah kita cuma nulis dan nggak mikirin yang lainnya dipasarkan? Sebenarnya itu tergantung dari klien juga nanti Mbak, karena gini, ada PH yang mungkin hanya butuh kita untuk nulis skenarionya aja, tapi ada juga PH yang butuh kita dari awal udah bilang ceritanya, development ceritanya, sampai mungkin ke hasil akhirnya terima beres aja gitu. Nah intinya dalam kreatif industri ini semua penulis harus siap dengan kondisi apapun. Makanya kita selalu bilang kayak tadi di Instagram Live, kita membuka pintu selebar-lebarnya buat semua penulis, asalkan syaratnya mereka punya visi yang sama dan mereka juga mau komit gitu. Karena justru
di kreatif industri ini kan tidak hanya mengumpulkan orang aja gitu, kita justru pengen maju bareng, dan setiap penulis juga pasti udah punya ini porsinya masing-masing kayak gitu. Ya, maksudku seandainya misalnya ada satu PH memutuskan, apakah diwakili oleh di paling atau Nah itu dari manajemen deh tuh. Sebenarnya salah satu alasan juga kenapa kreatif industri dibuat, karena kita juga melihat ada banyak penulis yang punya beberapa kendala dan punya beberapa hambatan dalam berkomunikasi, dalam bernegosiasi, dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dia sebagai penulis kepada calon klien gitu kan, dari production house atau mungkin dari company manapun, dari produk dan sebagainya. Karena itulah kita salah satunya adalah manajemen penulis gitu kan, manajemen penulis. Jadi secara umum di kreatif industri ini ada 3 hal yang sebenarnya jadi fokus utama. Yang pertama adalah manajemen penulis. Di kreatif industri akan menjadi perwakilan, menjadi perwakilan, menjadi manajer bagi para penulis, sehingga saya nanti ada PH yang approach, nanti aku akan dan tim manajemen akan bantu untuk negosiasi, akan ngobrol sampai kemudian kita bantu untuk perjuangkan hak-hak penulis ini itu dan sebagainya gitu kan. Jadi kita yang mewakili, sehingga harapannya ketika seorang penulis ini diwakili sebuah entitas yang jelas, proses negosiasinya akan lebih lancar dan value si penulis itu akan lebih terjaga gitu kan, dibandingkan ketika dia maju sendiri. Dari dealing sampai ke kontrak, dan istilahnya gini, beda dengan kadang misalnya dalam kreatif industri ada Tisa, ada siapa Lastri misalnya ya. Mungkin karena Tisa udah punya jam terbang yang lebih, jadi orang pada saat ini oke, gue order tulisan ke Tisa misalnya gitu. Tapi untuk seorang Lastri, dia bagaimana bisa punya kesempatan untuk berkembang dan sampai ke tangga yang Tisa udah capai kalau dia tidak punya rumah dan tidak punya jembatan dan tidak punya entitas yang melindungi dia gitu loh Mbak. Jadi intinya dalam kreatif industri ini semua sama. Mau Olin yang baru bergabung setahun, mau kita yang udah 21 tahun, dalam kreatif industri kita akan menyamakan dalam artian posisi itu adalah orang melihat kreatif industri, bukan Tisa lagi, bukan Lingga lagi, bukan Olin lagi gitu Mbak. Dengan begitu itu tadi seperti yang Mbak Mutia jelaskan, value penulis itu sendiri pun pasti akan terangkat pertama. Yang kedua yang jauh lebih penting adalah perlindungan dari sisi legal pastinya. Karena intinya gini, orang kadang kalau kerja kayak aku aja nih, aduh ada deadline terus kayak aduh masih mikirin utang, masih mikirin bayar listrik, kan pusing ya. Tapi kalau misalnya kita orang kreatif, pokoknya lu kerja, lu tinggal tunggu transferan, udah lu nggak usah mikir ina inu gitu loh. Itu kan kita pasti akan lebih fokus kan. Malah yang tadi ya kita nggak bisa create cerita, misalnya kayak selama ini aku kerja sama Pak Sukdev, aku kayak udahlah ntar Bapak juga ngasih cerita gitu kan. Tapi mungkin dengan wadah baru ini kita jadi kayak terpacu. Oke, gue sekarang harus bisa coba menciptakan cerita yang bisa merupakan identitas dari kreatif industri itu sendiri gitu. Ya impian 10 tahun. Apa bedanya approach Lingga langsung dan approach via kreatif industri? Dan approach via kreatif industri adalah kita bisa memastikan bahwa karena kita juga ada tim penulisnya, ada mungkin nanti tim penulis nanti ada dari Katisa kan pasti akan menjaga QC dari proses pekerjaan itu. Dan kalau di kreatif industri nanti mungkin beberapa PH kadang mereka tuh bingungnya karena beberapa hari ini ada beberapa PH baru yang mereka hanya Mbak ada nggak ceritanya sama penulis skenarionya sekalian. Nah ini ada banyak yang seperti itu tuh. Nah kalau approach-nya via kreatif industri, aku bisa pastikan bahwa kita punya banyak ide cerita, baik yang misalnya dari penulis novel gitu ya, karena kita sudah punya database juga penulis novel yang join dan secara jadi kreatif industri akan kerjasama sama penulis novel juga. Bener banget Pak. Jadi kita berarti artinya kalian nggak akan kehabisan ide dong. Itu dia. Itulah bedanya. Bedanya adalah karena kita sudah punya kerjaan kalau kata Tisa. Karena kita sudah punya database penulis, jadi bisa dipastikan ketika ada misalnya PH yang approach, kita bisa kasih ibaratnya paketan lah. Kalau mereka mau dari
ide ceritanya, pengembangan cerita sampai penulis skenarionya udah kita siapin. Iya, betul. Kalau misalnya mereka beberapa hari terakhir ini kan lebih banyak PH itu nanyanya, Mbak ada novel yang bisa diadaptasi nggak dan sebagainya. Nah kalau Sekalian penulis skenario-nya. gitu, nah kalau approach via kreatif industri kita udah urusin tuh masalah hak adaptasi novelnya, kemudian penggalian ide itu jadi konsep yang lebih marketable, sekaligus juga penulisan skenarionya yang dipantau, diawasin dan di QC oleh Bisa TS. Nah itu bedanya gitu kan, bedanya ketika mereka approach ke Bisa TS langsung misalnya ya cuman akan dapat skenarionya aja. Kadang gini Mbak Lingga, aku sebagai penulis tuh sering merasakan misalnya ada PH manggil nih, pasti kan kita udah berharap, apalagi kita misalnya dalam keadaan pandemi ini kita vakum agak lama. Begitu ada satu PH yang manggil, aku berharapnya oke, apa ini yang bisa gue kerjain. Ternyata begitu menghadap ke produsernya cuma nanya misalnya, lu punya apa, ada ide apa. Maksudnya kadang kayak, ya Pak or Bu gitu kan, ya please deh, maksudnya kalau cuman mau begitu, Lu maunya apa? iya gitu kan, maksudnya. Tapi kalau misalnya dari kreatif industri, kita digituin pasti kayak, oke, maunya apa, maunya remaja, maunya dewasa, oke kita punya semua library-nya. Kayak gitu Mbak. Menghindari ini juga ya, menghindari banyak kasus-kasus kan ketipu. Nah, banyak apalagi yang lebih penting adalah itu tadi. Kadang kita udah bilang, oh ya ada nih saya ada cerita, bla bla, udah coba kirim dulu kita pelajarin. Ternyata cerita kita dipakai, kitanya enggak. Kan kayak begitu kan. Nah, Ibu punya pengalaman banget Pak. udah sering nggak? Sering Pak, lumayan. Jadi ya dengan berdasarkan itu ya akhirnya Koti saya yang ditanya. ya rata-rata kita pasti pernah ngalamin lah ya kan kayak begitu kan. Jadi ya itu intinya dengan kreatif industri kita tuh nggak perlu ada di ngadepin kayak gitu lagi gitu loh Mbak. Cukup dengan Lingga kamu gini-gini, oh oke, kalau gitu ini ya nanti kita meeting manajemen yang maju ya kan, dengan manajemen oke nih Mbak Lingga dealing harga segini misalnya kayak gitu-gitu, oke proyeknya A B C D, udah tinggal kerjain kayak begitu. Intinya seperti itu secara teknis globalnya ya gitu. Keren. Kayak gitu Pak. Keren. Ya ini mungkin awal langkah yang cukup sangat bagus. Mungkin 3 tahun sekarang mudah-mudahan ya namanya Ibu bisa jadi produser. Aduh. Ya, Terus nanti sering marah-marah kayak Bapak. Kalau jadi produser kan bebannya Nah, beda lagi Pak. Bukan. Tinggal kamu nelfonin penulis aja. Tis, ini draft belum dikirim ya? Nanti nanya, Lingga ini kok belum dikirim nih? Ganti. Ya artinya gini, bagaimanapun kalau menurut kacamata saya bahwa antara penulis, produser itu sebenarnya nggak boleh ada jarak. Iya betul. Karena itu adalah langkah awal untuk menciptakan sebuah tontonan. Ya, karena dalam bidang apapun kita nggak ada yang super. Selagi kita jangan pernah berhenti untuk belajar lah itu. Iya. Ya. Iya Pak. Jadi perspektifnya ini udah lengkap ya. Oh, udah perspektifnya kita udah mulai Perspektif dari Iya, penulis betul. skenario, dari produser, kemudian Penulis dari buku, penulis novel juga, yang ibaratnya kita seperti tadi mungkin pas di live juga aku bilang kita ini bridge gitu kan. Iya, Industri betul. itu jembatan antara Bridge of connection. bridge of connection antara penulis dengan industri itu sendiri gitu kan. Industri Iya, itu jadi gimana kita bisa maju bersama dengan potensi yang kita miliki, sehingga ujung-ujungnya sih sebenarnya untuk seperti tadi kata Pak Sudev tadi, kita menjadi bagian yang membesarkan industri ini gitu kan, membuat industri. Tapi saya mau yang tanya, bisa kenapa namanya berkembang. kreatif industri? ya karena Nggak, soalnya pertama ini namanya keren banget gitu. Kenapa? karena pertama Pak, syaratnya harus orang-orang yang punya pemikiran kreatif Cela dan mau belajar supaya bisa semakin kreatif, itu bisa masuk di kita. Kenapa industri? Ya karena kita kan akan fight-nya di bidang industri. Maksudnya kita juga tidak bisa menerima penulis yang merasa di zona nyaman. Karena kan kayak Bapak tadi bilang, pertama kita tuh belajar terus karena dunia industri selalu berubah. Tuntutannya kan Bapak selalu ngajarin, tuntutan bulan ini sama bulan depan beda gitu kan. Jadi ya berdasarkan pemikiran itu ya biasanya kita pikir ya udahlah kreatif industri yang to the point aja gitu kan. Jadi orang juga udah langsung ngerti, oh oke, kreatif industri, jadi udah tergambar gitu loh. Oh, jadi selama ini Apa kamu seperti curi apa? ilmu saya terus. Bukan dicuri Pak, sebenarnya hanya di ini aja Pak, dimanfaatkan Tapi untuk enggak, sesama.
Saya senang. Artinya akhirnya kamu bisa mandiri, berkembang, ya kan? Amin, amin. Kamu bisa terbuka buat siapapun. Ya cukup banyak lah. PH kan di Indonesia cukup banyak. Iya Pak, betul. Ya kan? Betul. Ya tetap harapan saya yang nomor satu saya. Iya Pak, makanya Bapak yang diundang nih biar klien pertama dapat diskon ya. Satu lagi ya, kan di sini kamu bisa mewadahi ada penulis novel, ada penulis skenario juga. Nah, aku nggak usah sebutin apapun, hanya mau nanya. Sejauh mana misalnya nih, katakanlah aku nulis skenario, apakah hakku hanya di penulisan skenario? Apakah aku boleh misalnya ini aku pengen boleh nggak ini ditulis sebagai novel? Karena biar suasana nyaman kan, Betul, ya, betul. kadang-kadang pengen juga Iya, nulis iya, novel. iya, Nah, betul, yang betul. terjadi kan pernah orang merasa hakku hanya di skenario dan skenario itu tahu-tahu diterbitkan orang sebagai novel atas nama dia. Itu pengalaman paling pahit Iya, sih. iya, Nah, iya, itu iya. aku nggak pengen terulang. Ini sebenarnya balik ke penjelasan Mbak Mutia tadi mengenai 3 hal tadi. Yes. Ya kan yang pertama adalah penulisan skenario, ya kan terus ada penulisan novel juga. Iya. Dan ya itu in between. Jadi all in aja yang penulis buku punya kesempatan untuk belajar menulis skenario. Apalagi yang memang orang yang udah bisa buku, bisa skenario. Jadi kreatif industri, makanya kenapa namanya kreatif industri, karena kita tidak mau membatasi Mbak gitu. Even dengan klien pun kita juga nggak cuman yang oke cuman PH-PH besar yang bisa hire kita, nggak juga. Karena gini, kita nggak pernah melihat dari sebuah karya itu atau besar atau kecilnya kan, tapi ya itu tadi resolusi akhirnya itu gimana. Ya, apapun itu difasilitasi lah ya istilahnya. Benar. Oh, difasilitasi. Karena kita betul. juga sudah menjalin networking juga gitu kan ya. Jadi networking di kreatif industri itu ada dua industri lah ibarat kata ya. Ada networking di dunia perfilman itu dari Katisa, networking di industri perbukuan itu dari aku gitu kan ya. Jadi semua penulis di kreatif industri baik yang penulis skenario maupun penulis novel itu bisa switch lah. Dan penulis skenario ketika misalnya Mbak aku mau dong ini skenario yang habis aku tulis boleh nggak sih nanti dikembangkan jadi novel, aku juga yang kembangin misalnya gitu kan. Iya, Nanti betul. kita wadahin. Kreatif industri nanti yang akan memilihkan akan bekerja sama dengan penerbit di mana yang cocok gitu, karena kita sudah punya relasi beberapa penerbit Iya, Pak betul. gitu. Jadi lebih enak sih sebenarnya. Jadi tinggal approach saja mungkin oke nih kayaknya untuk yang skenario film ini cocok sama penerbit ini. Skenario ini cocok sama penerbit ini misalnya Iya. untuk diadaptasi. Sasarannya menjadi, juga lebih tepat jadinya novel. kayak gitu. Begitu pula ketika misalnya nanti ada klien yang misalnya minta bisa nggak Mbak nanti misalnya si cerita ini terus jadi novel juga, atau misalnya diuji cobakan misalnya dilempar di Wattpad misalnya di platform menulis dan sebagainya, nanti dari kreatif industri Yang pasti ngurusin. yang ngurusin gitu, karena Oke. kita punya jaringan itu gitu ya. Jadi intinya bahwa kreatif industri bisa lari kemana aja lah ya. Betul, Mau ke iya. publishing, ke Wattpad, Bisa, kemana aja yes. bisa ya. Iya, bisa. Itu sebabnya namanya kreatif industri Pak. Jadi tidak terframe. Gitu. Jadi kita sih coba untuk kita ada di semua industri yang memang memungkinkan untuk dikembangkan dan dijalin koneksinya. Iya. Kenapa tidak gitu. Jadi tidak hanya menutup di satu wilayah saja lah ibarat kata. Iya, dengan basic yaitu tadi para penulis. Jadi tentang dunia penulis. Dan itu tetap dari kita nanti yang akan manajerialnya, manajemen dan legalitas dan sebagainya. Iya. Good. Aku ada ide dari dulu yang pengen, mungkin udah pernah dilakukan orang lain juga, tapi menurutku maksudnya banyak orang mungkin karena kita berkecimpung di situ kita tahu ya seperti apa, tapi kalau orang awam kan nggak ngerti nulis skenario tuh mulai dari mana sih, kayak apa sih gitu. Nah, ada skenario yang pengen kuterbitin sebagai skenario individual. Boleh banget. Nah, ya, kemungkinan peluang-peluang untuk itu kan kita terbuka lebar ya, tinggal nanti kita sharing, kita diskusi kira-kira ini bisa pengembangannya bagaimana dan sebagainya. Berarti akan banyak membantu ya Pak ya untuk penulis-penulis juga, untuk penulis Iya, novel betul. sama penulis komik mungkin juga. Iya, apa aja Mbak penulis komik juga. Karena itu juga kita ada satu program, nanti mungkin beberapa bulan lagi kita sedang siapkan Akademi Penulis Skenario. Nah ini sebagai kawah candra di mukanya gitu Pak. Ibarat kata, karena kan ada banyak penulis pemula yang join Tapi yang boleh tahu nggak sebenarnya rencananya udah berapa lama kalian siapkan? Kok tiba-tiba udah Mulai segitu matangnya? Iya. Ini gara-gara keseringan karantina di Bali Pak. Enggak sih Pak, ini sebenarnya by proses aja gitu. Jadi berapa kali kita juga sharing gitu kan, karena ngerasa kayak
oke nih kayaknya gue ngerasa udah nulis banyak tapi kok gini-gini aja ya, apa yang salah gitu loh, rasanya itu. Atau mungkin salahnya itu tadi gitu, karena kan ada pepatah tuh kalau misalnya mau jalan cepat ya bisa jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh bisa jalan dengan bersama-sama, karena kan itu energi akan support kan. Nah kita pikir apa mungkin kita harus menciptakan peluang baru ya, kadang dengan menciptakan peluang untuk orang lain itu berarti buka pintu untuk kita juga kan, seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya berapa lama ininya ya on progress by proses aja sih Pak. Makanya kadang kayak hal kecil kayak kita lagi godok skenario di Bali kayak gitu kan, itu jadi lama-lama kayak oke ketumpuk lagi terus ternyata energinya bersambung sama dia juga Pak gitu. Jadi ya terjadilah hari ini. Kayaknya Pak Sudah mulai mikir nih, sejak kapan ya gue di ini. Sejak kapan nih ilmu gue di ini semua nih? Enggak, ya ini adalah menurut saya adalah sebuah apa dua kendaraan yang digabungkan, which is di satu sisi ada sebuah publishing, Iya, betul. di satu sisi ada seorang kreator, Iya. ya kan. Nah, buat saya sih sebenarnya keren aja gitu. Iya. Nah, yang penting jangan di tengah jalan, which is kalian harus mempersiapkan. Menurut saya nih ya, Iya. saya pengalaman saya bagaimanapun untuk bercerita tuh butuh, apalagi untuk yang panjang ya kita Betul. bicara, itu sama aja kita mau pergi jalan jauh, kalau bensinnya cuma ada setengah, Iya. ya pasti akan mau pergi jalan. Iya betul. Nah, kalau penulisan itu kan ini akan dinikmatin orang gitu, ya. Nah, apalagi orang Indonesia itu sangat mencintai produk Indonesia. Iya. Nah, cara berpikirnya itu yang bisa merubah cara berpikir kita itu adalah dari tulisan kita. Ya. Nah, saya ngeliatnya sebenarnya orang-orang kita tuh adalah salah satu orang yang malas baca. Betul. Ya, malas baca gitu. Jadi mostly kebanyakan rata-rata mereka lebih suka menonton. Iya. Jadi alangkah, kalau menurut saya alangkah mungkin baiknya ketika kita bisa memberikan sebuah apa, tuntunan sekaligus pelajaran buat penonton kita dengan dialog-dialog ini, bahasa-bahasa ataupun pengetahuan yang ada di film itu untuk mereka bisa nikmatin gitu. Iya betul. Ya kan? Iya. Ya mau nggak mau harus kita akuin lah bahwa penulis-penulis Indonesia itu sebenarnya to be honest masih banyak yang kopi copas lah, udahlah ya. Apalagi saya bukan mengecilkan sebuah penulisan, tapi artinya banyak dialog yang sama, ya kan, itu yang diulang-ulang gitu. Kenapa? Persoalan karena penulis kita sini malas baca, malas mencari tahu yang mereka nggak tahu gitu, ya kan. Ya lebih kurang mungkin ya saya cuma berbagi pengalaman itu dengan pengalaman saya. Kenapa akhirnya saya sangat mungkin bisa dibilang terbatas kerjasama dengan beberapa penulis, ya kan, dari dulu gitu loh. Nah ini yang membuat sebenarnya bukan saya nggak mau, ya kan, karena menyatukan dua pikiran itu nggak gampang, Iya. ya kan, nggak gampang. Jadi kerja kreatif itu nggak gampang, jadi penulis itu juga nggak gampang. Tapi yang menjadi penulis itu menurut saya sesuatu yang luar biasa, ya kan. Dia bisa menceritakan sesuatu gitu secara imajinatif, ya kan, apalagi dialog-dialog yang keren gitu. Iya. Oke, kayaknya kita dapat banyak Jadi pelajaran. berarti harus ada session berikutnya nih Mbak. 2 SKS Ya, saya- kalau kuliah nih. Ya kan biasa saya yang bayar penulis, kali ini ya saya harus dibayar lah. Buat ini Mbak, jadi dosen tamu juga nanti Akademi Penulis. benar. Nah yang penting gini, saya which is sangat mensupport kreatif industri, which is terbuka, ya kan, dengan orang-orang yang ada. Karena bagaimanapun regenerasi penulis itu harus ada gitu, Iya. ya. Jadi itu secara kurang lebih lah apa yang kita lakukan, akan kita lakukan di kreatif industri dan sedang
digodok untuk bisa segera di share. Mungkin buat teman-teman bisa selalu lihat informasi tentang kreatif industri di Instagram kreatifindustri.id. Di situ ada link YouTube-nya juga. Hari ini kita sudah upload video profile, jadi kreatif industri itu siapa, apa, foundernya siapa, itu sudah ada di YouTube kreatif Jadi industri. logonya ini nih ya. Ini logonya Pak. Ini apa nih? Bentuk apa rumah? Ini rumah. Ya, kalau ini kan mewakili digital ya, jadi ini Oke. Kayak aku nanti industri. gempa deh. Iya benar. Mewakili industri digital juga. Jadi ini rumah untuk para penulis yang nantinya akan berjibaku di industri kreatif, terutama industri kreatif yang di perkembangan digital yang semakin cepat ini. Jadi nanti informasinya bisa lihat di Instagram, di YouTube juga kita sudah upload video profile. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung, ingin join, bisa kirim CV, portfolio ke email kreatif industri, bisa dicek di Instagram kreatifindustri.id. Silakan mengirimkan CV, kemudian mungkin sedikit narasi kenapa sih kalian ingin join dan selama ini mimpi kalian itu apa. Nanti kita akan hubungin, kita akan diskusi lebih lanjut. Dan terima kasih juga buat Olin, Martin, Mbak Lingga, Dan special guest star. dan spesial bintang tamu kita Pak Sukdev dan Kak Saya. Risa. Dan ditunggu Pak. Ditunggu kontraknya ya. Bravo untuk kreatif industri. Makasih Pak. Thank you. Makasih semuanya.